Ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razaq, ya Fattah ya Alim, ya Qabid ya Basit, ya Khafid ya Rafi', ya Mu'is ya Mudhil, ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil, ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafidhu ya Muqi, ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Raqib, ya Mujib ya Wasi', ya Hakim ya Wadud, ya Majid ya Ba'ith, ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawi, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Muhsi, ya Mubadi ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayy ya Qayyum, ya Wajid ya Majid, ya Wahid ya Ahad, ya Samad ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal ya Akhir, ya Dhahir ya Batin, ya Wali ya Muta'al, ya Bar ya Tawwab, ya Muntaqim ya Afu ya Rauf, ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit ya Jami', ya Ghani ya Mughni, ya Mani' ya Dhar, ya Nafi' ya Nur, ya Hadi ya Badi', ya Baqi ya Warith, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah. Ya, ya. Pak Ustadz silahkan, temanya udah ada itu. Jadi silahkan ya Ustadz. Kita aja Ustadz udah. Baik Ibu, sebentar ya. Ya. Jangan-jangan dikira belajar ngaji kali, jadi pada takut juga. Iya, udah dibilang. Payah deh, payah. Padahal bagus ya belajar. Banget. Ibu-ibunya ini masih Nggak bisa-bisa nanti kita. iya benar. Ini bisa ambil nih. Sambil di rumah ngurusin. Iya. Antigen aja, antigen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh nikmat, penuh keberkahan hidup, dan juga kita dalam keadaan senantiasa istiqamah, berbuat kebaikan, beramal soleh, dan ini tentunya akan menjadi sebuah kebahagiaan tidak hanya saat ini, tetapi kelak nanti insya Allah kebahagiaan hakiki ini akan kita rasakan kelak nanti insya Allah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita memulai ya, kajian pada hari ini ya, yang mana memang tema kita ini cukup bagus sekali untuk kita kaji bersama tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan kita konsep ikhlas dan sabar dalam segala aspek apapun itu, termasuk dalam kita menerima cobaan dan juga dalam kita menerima ya musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, bisa kita lihat di ayat ke-100, juz yang kedua, di ayat yang ke-153. Ini muqaddimah 153. Iya, Al-Baqarah ayat 153. Di mana Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya. Ini sangat jelas sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan sampaikan ya. Kalau bisa ditampilkan slide-nya juga lebih bagus ya. Ayat 153 ini karena di sini perintah awal kalau kita baca Quran adanya perintah sabar yang pertama kali itu di ayat ini ya. Kalau kita baca dari awal surah Al-Fatihah sampai ya ayat yang ke-153 adanya perintah kata sabar ini baru termaktub secara perintah dan kejelasan yang begitu jelas ya ada di surah Al-Baqarah 153 ya. Makanya ayat ini sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama di mana ada kalimat perintah ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu berarti di sini ada panggilan. Ya. Ada panggilan untuk siapa orang beriman. Nah, maka tidak ada perintah Allah menyuruh orang yang bukan ya muslim atau yang tidak beriman kepada Allah untuk bersabar. Karena tidak ada yang mesti disabari oleh orang yang non muslim. Karena di dalam hadis dikatakan bahwasanya ya kehidupan dunia itu bagi orang yang tidak beriman seperti layaknya surga. Nah, jadi kalau orang yang beriman itu yang tidak beriman itu ya dia merasakan hidup itu begitu nikmat, bahagia karena tanpa batasan, tanpa larangan, tanpa ada yang namanya koridor-koridor kehidupan, ya, tanpa adanya hukum-hukum yang harus dia jalankan. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan menikmati hidupnya. Ya, kita terkadang mengatakan, wah enak ya dia hidup Ustadz ya orang non Muslim itu nggak pernah sholat, ya kan? Nggak pernah sedekah, nggak beriman sama Allah, rezekinya lancar, ya, sering diberikan nikmat sama Allah, saya ngelihat hidupnya pokoknya nikmat lah Ustaz. Nah, ini kacamata pandang seorang manusia yang beriman yang tidak boleh kita miliki. Ya. Kenapa? Karena perintah sabar memang itu adalah bagian dari kehidupan kita. Perintah sabar adalah bagian kehidupan orang yang beriman. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, saya live dulu dari baik, kita lanjut.
Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu isbiru ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah memerintahkan kita sabar dengan apa? Nah, di sini ada kunci sabar sebenarnya. Kunci sabar itu dengan apa? Salat. Kalau kita cari tahu apa salat itu hanya sekedar menunaikannya saja, atau yang dimaksud salat hanyalah sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu yang mulia di peristiwa Isra wal Mi'raj. Apakah itu yang dimaksud salat? Kata para ulama, bukan hanya itu. Yang dimaksud salat di sini adalah makna salat secara hakiki itu adalah az-zikr. Nah, jadi kalau ibu-ibu ditanya apa makna salat itu? Ya, makna salat itu adalah az-zikr. Az-zikr itu apa? Mengingat Allah. Makna salat yang lain itu adalah ad-du'a. Ad-du'a itu apa? Memohon kepada Allah. Maka ketika kita salat, terdiri di dalamnya ada ingatan yang selalu mengingat Allah. Ada lisan yang selalu berdoa kepada Allah. Maka ketika kita sholat kepada Allah, lisan kita tidak berdoa kepadanya, ingatan kita tidak tertuju kepada Allah, kita tidak dikatakan sholat secara hakiki. Maka makna ista'inu bis-sabri was-shalah, berpegang kalian kesabaran itu kalian harus kuatkan dengan sholat. Makna sholat tidak hanya sebuah perintah yang kita kerjakan 5 waktu, tetapi kita diminta oleh Allah untuk selalu mengingatnya 24 jam. Nah, itu maknanya sholat, zikir. Pernah berhenti dia berzikir kepada Allah. Nah, ketika itu kita bisa dapatkan, kita bisa raih, maka kesabaran itu akan selalu menyertai kita. Nah, jadi jelas sekali di surah Al-Baqarah ayat 153 ini, bahwasanya perintah sabar adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan Allah sudah berjanji kepada kita semua, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bersabar. Maknanya apa? Ketika kita bersabar, yang memang sabar itu berat, tapi selalu yang namanya kesusahan itu akan disertai dengan sebuah konsep, yaitu kemudahan. Maka Allah sudah menjanjikan orang yang sabar akan bersamaku. Ya. Makanya Allah memberikan contoh-contoh berikutnya, kisah-kisah di dalam Al-Quran berikutnya tentang bagaimana para nabinya menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Jadi Allah itu tidak melempar begitu saja ayat, kemudian Allah perintahkan kepada kita begitu saja ayat, tanpa Allah berikan contoh manusia-manusia yang Allah telah uji. Inilah bentuk dari risalah Al-Quranul Karim yang betul-betul mukjizat. Kenapa kita bisa katakan mukjizat, Ustaz? Karena dia bukan hanya sebuah teori belaka, atau bacaan yang hanya kita baca saja, tapi dia adalah sebuah mukjizat ketika diimplementasikan. Lantas dari mana kita mendapatkan contoh orang yang bersabar, Ustaz, sebelum kita? Maka ketika kita menelusuri nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, cerita yang ada di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan manusia-manusia yang begitu kuat kesabaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Misalkan saja kita belajar dari kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam, yang dimana Allah tuliskan kisah ini di surah Al-Anbiya. Kita coba buka di surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juz yang ke-17, ayat yang ke-83. Ayat ke berapa, Pak Ustadz? Ayat ke-83. Juz yang ke-17. 17. Ya. Al-Isra. Al-Anbiya. 17. Ya. Surah 17. Surah yang ke-17, surah yang ke-21, juz yang ke-17. Juz yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-83. Ke-83. Udah ketemu, Bu? Ya, sebentar. 83. Ya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Di sini kisahnya Ayyub pertama kali Allah ceritakan.
Di mana wadhkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai rasul. Yang dimaksud rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu dapatkan kalimat rasul di dalam Al-Qur'an, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalkan contoh kalimat ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul. Jadi hanya Nabi Muhammad saja yang dipanggil Allah sebagai rasul. Selebihnya nabi-nabi yang lain itu menyebutkan namanya langsung atau disebutkan sebagai nabi. Ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah rasul, ya, seorang nabi, ya, rahmatan lil alamin, ya, yang memang dia diutus untuk seluruh alam, yang memang dia sebagai khatimul anbiya, nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Maka Allah panggil dengan kalimat ar-rasul. Dikatakan di sini, kenapa Allah menceritakan kisah-kisah nabi sebelumnya? Untuk menguatkan perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya tiadalah beda dengan kehidupan nabi-nabi sebelumnya. Dan kehidupan umatnya Nabi Muhammad tiadalah beda dengan kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup itu hanya Allah gulirkan saja. Maka peristiwanya akan terus terjadi dengan waktu dan ya konsep yang berbeda saja. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Allah coba mengingatkan kepada Rasulullah, wahai Rasul, ingatlah abdana Ayyub, hambaku Ayyub. Ya. Ketika dia diuji bidurrin wa saqamin azimin fi jasadi. Ketika dia diuji dengan ujian mudarat, ya, penyakit yang sangat besar di dalam tubuhnya. Ini yang dimaksud oleh para ulama adalah penyakit kulit. Ya. Wa faqada ahluhu wa maluhu wa waladuhu. Tidak hanya dia diuji dengan penyakit kulit yang ya menyerang tubuhnya, tapi dia juga diuji dengan kehilangan istrinya, keluarganya, hartanya dan anak-anaknya. Jadi Ayub diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berlimpah. Ujiannya nggak langsung 1 kali 2 kali, ya. Ujiannya berturut-turut langsung. Ujiannya tidak bertahap tapi langsung datang, ya, berjamaah, ya. Ya. Ini yang membuat kita tidak bisa berpikir bagaimana manusia bisa menerima ujian yang langsung begitu banyak. Kalau mungkin hartanya dulu hilang, gitu ya. Kemudian nanti disusul penyakit, kemudian nanti lagi anak hilang, itu biasa, ya. Tapi kalau langsung ujiannya itu sekali datang, itu bisa gila kita sebagai manusia, ya. Sudah diberikan penyakit, keluarganya pun pergi meninggalkannya, anaknya pun juga hilang, ya, hartanya juga hilang, ya. Itu adalah sebuah musibah yang tidak mudah. Tapi Allah menceritakan tujuannya adalah untuk menjadi pengingat bagi kita, ya. Apa yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami itu semua? Idznada rabbahu. Inilah pentingnya tadi kita belajar sabar dan ikhlas. Nah, ini kan ikhlas dan sabar memang itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa itu ikhlas, Ustaz? Ikhlas kata Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, makna ikhlas secara ma'rifah, secara pengetahuan adalah menyembah Allah, ya, azza wa jalla jalaluh, ya, fi ta'ati bil qasd, dengan ketaatan yang memang disengaja. Jadi ada unsur kesengajaan kita menyembah Allah karena kita tahu dia lazat yang untuk kita sembah. Ifradu. Kalau ifradu itu ya menyembah hanya satu-satunya, tidak ada yang duanya, tidak ada tiganya. Itu namanya ikhlas. Yang memang kita niatkan untuk Allah, kita tujukan untuk Allah. Ya. Yang dimana niat tujuannya untuk Allah itu untuk mendapatkan apa? Ini jangan sampai kita juga salah. Boleh nggak Ustadz kita ibadah itu carinya pahala, misalkan kita sedekah berharap nanti dibalas oleh Allah 70 kali lipat, 100 kali lipat, atau dilipat gandakan. Boleh. Kata para ulama boleh. Tapi bukan itu yang menjadi gerbang utamanya. Gerbang utamanya kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas adalah untuk apa? Kata para ulama, termasuk yang disebutkan Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, adalah at-taqarrub ilallah, untuk dekat kepada Allah. Itu sebenarnya tujuan kita ibadah. Ya, selain ada pahala-pahala yang tersimpan, ada balasan-balasan yang begitu besar, tapi itu bukan menjadi gerbang utama atau tujuan utama. Tujuan utama bagaimana diri kita ini dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Duna syai'in akhar, tidak boleh diikuti hal-hal yang lain. Apa itu hal-hal yang lain? Misalkan ibadahnya ingin dipuji, ngajinya ingin dilihat, ya, perilakunya ingin diomongkan orang lain. Itu namanya masih belum ikhlas. Kata para ulama, dekat kepada Allah dengan niat ketaatan karena Allah, duna syai'un akhar, tanpa ada maksud-maksud apapun itu, ya, untuk dipuji makhluk, untuk dicintai manusia, untuk dikatakan A, B, C, D, sampai perkataan-perkataan yang lain, itu semua harus kita tinggalkan. Maka ikhlas itu adalah sebuah, ya, amalan yang hanya manusia yang mengetahuinya di dalam hatinya. Maka kata para ulama, Abu Ali Ad-Diqaq rahimahullah juga mengatakan, ya, ikhlas itu la riya'a lahu, tidak boleh ada kata riya dalam dirinya. Kalau masih ada kata riya ingin dipuji, berarti itu belum ikhlas. Kalau dia meninggalkan amalan semua kebaikan karena, ya, manusia, itu belum ikhlas. Seperti kita nih, ibu-ibu nih sedang diuji nih sama Allah. Misal yang dulu kan majelis taklim akil semangat ngaji banyak yang dulu. Sekarang ini lagi sedikit ini diuji. Di mana pengurusnya, ketuanya Ibu Nuni, Ibu Yanti, dan ibu-ibu yang lainnya, kamu ikhlas nggak? Jangan sampai nanti majelis taklim akil itu tutup, gitu kan? Karena nggak ada yang ngaji. Nah, ini nggak boleh terjadi. Karena kalau kita ikhlas, ya mau berapapun yang kita sudah usaha mengajaknya teman-teman yang lain yang ada di majelis taklim akila dengan berbagai macam kesibukannya, toh yang hadir beberapa pekan ini cuma misalkan 4-5 orang, itu kita harus tetap semangat. Karena ikhlas itu harus tarkul amal, ya, min ajlin nasi, harus meninggalkan amalan itu, ya, untuk manusia, ya. Jadi tidak boleh dia melakukan sebuah amalan untuk manusia, tapi dia tinggalkan amalan-amalan yang berkaitan untuk manusia tapi untuk Allah. Jadi kalau kita ikhlas, ya insya Allah apapun itu yang kita lakukan tidak akan terbebani dan tidak akan terganggu, ya, oleh, ya, apapun itu, termasuk dengan, ya, pujaan, ya, pujian, bahkan sekalipun nanti hinaan dari manusia, insya Allah kita tetap berada di dalam sebuah kebaikan. Nah, maka ikhlas dan sabar ini tidak akan bisa diraih, ya, tanpa pengetahuan dan ilmu yang benar. Maka yang mana terlebih dahulu yang harus kita tanamkan, Ustadz? Sabar dulu atau ikhlas dulu? Ya, yang harus kita tanamkan pertama kali adalah keikhlasan dulu. Karena tanpa ikhlas orang nggak bisa sabar. Ya, nggak mungkin orang sabar kalau dia nggak ikhlas. Ya kan, kayak begini kan kita sabar dari Ibu Nuni, capek nih WA-WA-in capek. Kalau Ibu Nuni nggak punya ikhlas karena Allah, udah deh, kayak saya berhenti aja jadi ketuanya majelis taklim akilah gitu kan. Kita akan berpikir digoda setan, pasti digoda setan gitu ya. Gimana caranya, ya, apa harus kita kasih apa yang menarik itu biar dia mau ngaji. Itu akan mengganggu kita kalau kita tidak punya keikhlasan. Tapi kalau kita ikhlas seperti perspektif tadi yang kita sampaikan, sesuai yang disampaikan oleh para ulama, insya Allah, ya, kita akan nikmat menjalani peranan kita sebagai aktivis dakwah atau, ya, sebagai ketua majelis taklim misalkan, atau sebagai ketua organisasi. Karena memang dakwah itu, ya, grafiknya naik turun itu memang, ya, dimanapun dakwah kita lakukan tidak akan selalu naiknya begini, enggak. Ya, akan terkadang sampai kepada posisi di mana dakwah yang kita kerjakan itu menurun sedikit, ya. Orang-orang yang bersama kita kemarin kok nggak ada, itu sunnatullah, ya. Nanti Allah akan ganti dengan orang yang baru lagi yang ngaji, itu naik lagi nanti ada saatnya turun lagi, ya. Jadi ketika keikhlasan menyertai, insya Allah, ya, kita akan terus kuat, ya, sabar dalam amal soleh yang kita lakukan. Nah, kita kembali lagi kepada konsep sabar yang kita jelaskan tadi di surah Al-Anbiya dari kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam, yang dia, ya, betul-betul diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi, yang begitu besar, yang berat, ya, sebagai contoh bagi kita, di mana ketika dia mendapatkan cobaan, Nabi Ayyub langsung mengangkat tangannya dan berdoa. Tidak ada amalan yang dilakukan Nabi Ayyub ketika dia mendapatkan cobaan itu kecuali dengan dia ridho kepada Allah, ya. Karena keikhlasan itu akan membawa kepada, ya, keridhaan kepada apa saja yang Allah berikan kepada kita.
baik takdir baik ataupun buruknya. Kita mengimani itu semua sebagai qada atau ketetapan Allah. Jadi Nabi Ayub tidak protes, tidak menyalahkan siapa-siapa karena keimanan dan ikhlasannya begitu kuat, tapi dia tidak berhenti berdoa kepada Allah. Nah, jadi tugas kita ya hanya mengikuti apa yang nabi-nabi sebelumnya kerjakan. Ketika kita ditimpa sebuah musibah cobaan, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ayub yang tidak berhenti berdoa ketika dia terserang penyakit, bahkan dikatakan ya dengan dia berdoa anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika dia terkena penyakit yang begitu kuat, ya. Terkena penyakit yang begitu hebat, ya. Dia tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam ini ya itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang begitu lama, ya. Dikatakan ya penyakitnya ini selama 18 tahun. Bisa kita bayangkan ditimpa penyakit selama 18 tahun ini, penyakit yang tidaklah sebentar, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam di ayat yang lainnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya itu menyembuhkan Nabi Ayub, ya. Di surah As-Sad, ya, kita buka surah Sad ayat yang ke surah Sad itu surah yang ke-38 juz ke-23. Surah ke-38 juz ke-23 ayat yang ke-42. Setelah Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit ini lama, 18 tahun lamanya, Allah pun Ayat ke berapa Pak Ustaz? ayat ke-42. Di ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana proses kesembuhan Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab." Setelah doanya Nabi Ibrahim yang begitu lama 18 tahun, dia tertimpa penyakit, ya. Dan dia tidak pernah berhenti berdoa. Ya, jadi kalau kita lagi kena banyak musibah, Ibu hafalkan doanya Nabi Ayub ini. Ya Rabbi, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini doa yang paling fenomenal sekali ini doanya nih. Doa yang paling bagus untuk kita baca ya, jika kita ditimpa musibah-musibah layaknya ya Nabi Ayub. Jadi kalau ada yang merasa hidupnya penuh dengan cobaan, ya berarti Allah sedang sayang-sayangnya dan Allah ingin melihat bagaimana kita menghadapi ujian tersebut, ya. Karena nanti ada balasan dari Allah bagi siapa saja yang berhasil melewati masa-masa cobaan dengan sabar dan ikhlas. Dan kita akan belajar nih dari kisahnya Nabi Ayub. Artinya setelah Nabi Ayub terus berdoa, "Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang penyayang di antara semua penyayang, dan terus berdoa selama 18 tahun lamanya. Maka Allah kemudian berwasiat kepada Ayub dengan firman-Nya di ayat yang ke-42 di surah Sad, ayat yang surah yang ke-32, "Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab." Hantamkanlah kakimu, ya. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ya. Jadi ketika Nabi Ayub alaihi salam menghentakkan kakinya, ya, keluarlah air yang sejuk yang dia gunakan untuk ya minum dan mandi, ya. Jadi ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya, ya, dan bu'ulaka minha ma'un barid, keluar dari tempat di mana Nabi Ayub menghentakkan kakinya itu air yang sangat dingin. Kemudian perintahnya Allah itu apa? Fashrab minhu, ya. Fashrab minhu. Minumlah apa yang ada ya di dalamnya, yang keluar dari ya sumber mata air tersebut. Waqtasil fayadhhab anka ad-darra wal adha. Kemudian kamu mandi dengan air tersebut, maka
penyakitmu dan ujianmu serta cobaanmu akan selesai. Akhirnya setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Ayub ya dengan ya izat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi kalau kita memahami kehidupan itu enak sekali. Allah yang kasih musibah, Allah juga yang kasih jalan keluar. Nah, itu namanya kita pasrah dan ridho. Kalau kita tidak ridho, nanti susah dapat jalan keluarnya. Ayub. Ini yang ngasih musibah siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit ini juga yang memberitahu caranya menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Jadi Allah itu hanya ingin menguji kita berapa lama cobaan itu berada. Karena memang ini Ayub adalah orang yang sabar, maka Allah uji lebih lama, 18 tahun. Mungkin kalau kita yang diuji, nggak selama itu, mungkin paling lama 1 minggu lah. Ya kan? Karena keimanan kita yang begitu rendah. Keimanan kita yang nggak sebagus seperti Nabi. Tapi ujian itu pasti akan setelahnya Allah kasih jalan keluar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kesabaran itu pasti akan ada ya batasnya, akhirnya. Yang dimana kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Yang dimana Allah sendiri yang mengeluarkan mukjizatnya, bantuannya kepada Nabi Ayub untuk menyembuhkan penyakit kulitnya. Jadi ini sebuah kisah yang sangat menarik. Tidak hanya di situ, ya. Kalau kita kembali lagi ke surah Al-Anbiya tadi, ya, yang kita baca, di situ ada ya, balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesabarannya Nabi Ayub. Ya. Kita kembali ke surah Al-Anbiya tadi. Jadi kisahnya Nabi Ayub ini dijelaskan di ayat surah Al-Anbiya, ya, ayat yang ke-50, ayat ke-83 dan 84, dan juga di surah Al-Qasas ayat ke-42 tadi. Jadi setelahnya, ketika sudah disembuhkan penyakitnya, Allah astajabna lahu, ketika Allah sudah ridha dengannya dan dia pun ridha kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya tadi itu. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh Nabi Ayub, ya. Dia juga sudah melakukan pengobatan, untuk sembuh, tapi dia terus berdoa sama Allah. Jadi bentuk kesabaran, ya, yang dia sabar dengan tetap berusaha. Nah, kemudian Allah dikatakan di surah Al-Anbiya ayat yang ke-84. Yang tadi kita baca ayat sebelumnya 83. Fastajabna lahu. Allah mengabulkan doanya. Wa rafa'na anhu al-bala. Wa fakashafna ma bihi min dur. Dan Allah angkat derajatnya dan Allah angkat cobaannya. Wa atainahu ahlahu. Sebelum dia mendapatkan penyakit ini, ya keluarganya lengkap. Ketika datang penyakit ini, datang musibah ini, keluarganya juga ya Allah ambil nikmat-nikmatnya. Tapi setelahnya Allah ganti kembali keluarganya. Ya. Apa yang telah hilang dari Nabi Ayub alaihissalam, dari anak, ya harta, bahkan Allah lipat gandakan rezekinya lebih banyak lagi. Ya. Fa'alna dzalika rahmatan minna. Katakan dalam tafsir bahwasanya Allah melakukan itu menambah apa yang Allah ambil dan kembalikan lebih baik, rahmatan minna, sebagai rahmat bagi Nabi Ayub alaihissalam. Untuk apa? Yakunu qudwatan bi kulli sabirin 'alal bala. Nabi Ayub ini adalah bapaknya kesabaran. Kalau kita bisa bahasakan seperti itu. Pelapor kesabaran. Jadi memang Allah ceritakan dia ini untuk menjadi pelapor kesabaran bagi seluruh umat-umat setelahnya, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah ingin ngasih tahu kepada kita, ketika ada keikhlasan yang kuat, disertai dengan kesabaran, ridho akan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ketetapan yang baik ataupun yang buruk, musibah yang datang kepada kita terus silih berganti, tetapi kita sabar dan ridho, maka Allah akan memberikan balasan sama seperti Nabi Ayub. Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan apa yang Allah ambil, bahkan dilebihkan dan dilipat gandakan lebih baik dari apa yang dulu didapatkannya. Jadi inilah ya buah dari kesabaran yang ya mesti kita pelajari dan mesti kita tadaburi serta ya mengintrospeksi diri kita sejauh mana kita melakukan ya tahapan-tahapan dalam menjalani kehidupan ini, khususnya ketika menyikapi yang namanya musibah. Karena berbeda ya keimanan, berbeda ujiannya.
dan juga berbeda cara sikapnya untuk menangani yang namanya musibah. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak boleh beda caranya. Ya, kita sebagai orang yang beriman boleh keimanan kita berbeda, tapi cara menyikapinya harus sama. Bagaimana kalau kita mengambil kesimpulan yang tadi kita baca dari kisahnya Nabi Ayub, ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah yang namanya musibah, cobaan hidup, baik cobaan dari fisik kita, baik cobaan dari harta kita, keluarga kita, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengeluh. Boleh kita marah, kesal sedikit, tapi jangan berlebihan dan jangan berkelanjutan, karena itu akan menghilangkan keridhaan Allah. Ya. Karena sangat fitrah sekali ketika manusia ditimpa musibah itu, dia pertama bisa menyalahkan dirinya, atau dia bisa menyalahkan orang lain, bahkan atau dia tidak terima sama sekali. Ya, itu fitrah manusia. Kita kalau sebisa mungkin kita sudah belajar tahan dan jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Ya, meskipun memang itu ada kesalahannya orang lain, tapi kita mengatakan qadarullah wa ma sya'allahu fa'al. Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menentukan bagaimana Allah berbuat. Setelah itu apa yang kita lakukan? Berusaha sambil kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti garisnya akan kita dapatkan bahwasanya di balik itu semua, ya, berapa lama kita harus sabar, Ustaz, sampai Allah bukakan pintunya. Ya. Sampai Allah angkat penyakitnya, sampai Allah angkat derajatnya. Ustaz, kita tak kunjung sembuh-sembuh sampai kita wafat, maka pahalamu nanti kelak dibalas Allah sebagai surganya. Ya. Seperti apa kisahnya Ashabul Ukhdud? Ya. Orang yang bersabar tapi dia tidak sempat mendapatkan nikmat sabarnya. Dia dapatkan di mana? Di akhirat. Karena ketika kalau kita pelajari kisahnya Ashabul Ukhdud ini kan berbeda dengan kisahnya Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub kan dia sempat disembuhkan, dikembalikan semua apa yang Allah ambil akan lebih baik. Tapi kalau kisahnya Ashabul Ukhdud, ya, yang dimana itu Allah jelaskan di surah Al-Buruj di juz yang ke-30, yaitu surah yang ke-85. Di sini kisahnya pemuda, ya, yang bertakwa, yang beriman, yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu ada raja yang zalim. Ya, raja itu ya khawatir kekuasaannya terganggu oleh orang-orang yang tidak ingin taat kepada kepemimpinannya. Ya. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Buruj dimulai dari ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Juz 30, ya, surah Al-Buruj. Ayat berapa Pak Ustaz? Dimulai dari ayat yang keempat. Ayat keempat, binasa dan kaget ya. Ya, sudah dibuka. Sudah? Nah, di situ kita lihat di ayat keempat, Allah langsung bercerita setelah Allah bersumpah wasama'i dzatil buruj, tentang bintang-bintang, wal yaumil mau'ud, tentang hari pembalasan, wasyahidi wa masyhud, ya, tentang apa yang ya kelak nanti siapa yang menyaksikan, ya, apa yang dilakukan di hari pembalasan tersebut atau yaumul hisab. Allah bercerita tentang apa? Qutila ashabul ukhdud. Allah bercerita tentang, ya, kisahnya Ashabul Ukhdud, ya, penggali parit, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala an-nari dzatil waqud, yang di parit itu diisi di dalamnya api-api. Ini ceritanya panjang sekali dalam hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 3005. Nah, jadi kalau ibu ingin tahu kisahnya Ashabul Ukhdud, nanti searching aja di internet kisah Ashabul Ukhdud, hadis yang diriwayatkan Muslim nomornya 3005. Itu panjang sekali kisahnya. Ya, panjang sekali kisahnya, ya, berawal dari seorang raja yang khawatir akan kekuasaannya terganggu, ya. Yang akhirnya, ya, ada seorang pemuda yang soleh, ya. Pemuda yang soleh inilah yang menjadi, ya, pelapor dakwah di tengah kezoliman raja tersebut, ya. Akhirnya pemuda ini ditangkap,
Ya, singkat cerita pemuda ini ditangkap. Ya, ini mungkin sudah pernah kita kaji juga. Kemudian pemuda itu hendak dibunuh oleh raja tersebut. Ya, pemuda itu hendak dibunuh oleh raja tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Pertama kali raja itu memerintahkan pasukannya, ya, mendaki gunung, ya, untuk membunuh pemuda tersebut, ya. Yang akhirnya pemuda tersebut, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak. Akhirnya gunung pun yang tadinya ingin digunakan sebagai fasilitas dia untuk melempar anak tersebut, malah mereka yang jatuh atas guncangan gunung tersebut. Kemudian kembalilah anak itu kepada raja. Ya, raja pun, ya, bertanya, ya, kemana pengawal-pengawal pasukanku? Ya. Kemudian anak itu mengatakan, Allah Ta'ala telah mencukupi diriku dari tindakan mereka. Raja itu kesal. Kemudian kembali lagi pemuda itu dibawa ingin ditenggelamkan ke dalam lautan. Ya. Sampai di lautan, anak itu berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Ya. Tiba-tiba yang tadinya, ya, kapal yang digunakan itu terbalik. Ya, akhirnya pasukan raja tenggelam. Kembali lagi anak itu kepada raja tersebut. Ya, sudah 2 kali tidak berhasil raja itu membunuh anak itu. Ya. Kemudian akhirnya raja itu bertanya, ya, bagaimana caranya aku membunuhmu? Ya. Kemudian kata anak tersebut, kumpulkan seluruh rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku dan katakanlah, ya, sebelum engkau memanahku dengan panahmu, katakanlah dengan kalimat, ya, amanna bi rabbil gulam. Amanna bi rabbil gulam sampai 3 kali, kemudian kamu lepaskan panahmu, ya, dan setelah itu saya akan wafat. Ya. Kemudian dilakukanlah, ya, perkumpulan itu, raja mengumpulkan semua pasukannya, yang akhirnya anak itu pun disalib sesuai perintahnya, dan raja pun membaca apa yang anak itu inginkan. Dia membaca amanna bi rabbil gulam, yang artinya saya beriman kepada Tuhan anak ini. Dan dimaksud adalah Allah. Selama 3 kali dibaca, kemudian dilemparkan anak panah kepada anak muda itu, dan akhirnya dia wafat. Tetapi buah dari kesabarannya itu membuat seluruh, ya, penduduk, ya, masyarakat tersebut beriman kepada raja. Ya. Berkat kesabaran anak tersebut, ya, dia sabar menjadi tumbal untuk keimanan orang lain. Dia berkorban. Ya, akhirnya semua beriman kepada Tuhan, ya, anak pemuda tersebut. Akhirnya rajanya pun marah seketika, ya, dan akhirnya memerintahkan untuk menggali parit yang diisi dengan api. Siapa yang tidak mau kembali beriman kepada raja, maka akan dilempar ke dalam parit. Nah, tiba pada saat itu cerita yang sangat masyhur, yang sangat terkenal adalah ketika gilirannya seorang ibu yang sedang menggendong anak bayinya. Nah, dia tidak ingin beriman dan akhirnya ingin dilemparkan ke dalam parit. Ya. Kemudian anak itu pun, ya, berkata kepada ibunya untuk menguatkan ibunya agar tidak ragu. Anak itu berkata, wahai ibu, bersabarlah, ya, ya umi isbiri, fa innaki alal haqqi. Wahai ibu, bersabarlah, engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya, ya, kesabarannya itu, ya, membawanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia belum bisa mendapatkan buah kesabarannya di dunia karena dia harus dilemparkan ke dalam parit. Dia wafat bersama anaknya, tetapi dia diabadikan dalam cerita yang sangat, ya, terkenal ini, kisahnya Ashabul Ukhdud di surah Al-Buruj ini. Dalam hadis pun juga dijelaskan, ya, wafatnya mati dalam keadaan sabar, ya, wafat dalam keadaan sabar, yang dia belum sempat merasakan buah kesabarannya seperti Nabi Ayub, tapi dia mendapatkan buah kesabarannya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 kisah inspiratif yang sangat menarik yang memiliki perbedaan, sama-sama bersabar, tapi satu tak kunjung mendapatkan buah kesabarannya karena harus sabar sampai dia wafat, gitu ya. Nabi Ayub dia bersabar, dia tidak sampai wafat, penyakitnya dikembalikan, diangkat penyakitnya, hartanya dikembalikan, keluarganya dikembalikan, bahkan diganti yang lebih baik. Dia masih mendapatkan nikmat dunia. Nah, kita berada dalam 2 hal ini terkadang. Ya, ada orang yang diuji
penyakit dari usianya 40 sampai 60 sampai dia wafat dengan penyakit itu. Ada dan banyak. Ya, kankernya dari muda dia terus berobat, dia cuci ginjal terus, ya berkali-kali dia terus sampai dia wafat. Penyakit itu pun yang membuat dia wafat. Tapi ketika dia bersabar akan itu semua, maka dia akan mendapatkan balasannya berupa surganya Allah, itu pasti. Ya. Dan ada juga yang diuji kesabaran oleh Allah dengan ujian yang sebentar. Ya, mungkin setahun, 2 tahun diuji. Habis itu Allah kembalikan lagi kemudahan, Allah berikan lagi kemudahan. Ya, Allah angkat lagi penyakitnya. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang dimudahkan itu semua. Ada yang diuji, misalkan anaknya bermasalah ya diuji 2 tahun, kemudian setelah itu Allah baikkan kembali anaknya. Ada yang diuji rumah tangganya bertahun-tahun, setelah itu Allah kembalikan lagi rumah tangganya lebih baik lagi. Ada yang mendapatkan posisi ujian seperti itu. Tapi ada juga yang diuji, kok Ustadz ujian saya ini nggak berhenti terus Ustadz. Ya, saya dari usia 40 tahun nih sampai 65 tahun ujian ini nggak pernah berhenti Ustadz. Nah, kita nggak sendiri, kita bukan ya satu-satunya hamba yang diuji dengan ujian itu. Kita simak kisahnya tadi, kisah Ashabul Ukhdud. Ya, bahkan ketika dia wafat pun dia tetap berada dalam kesabaran. Nah, makanya perintahnya Allah itu kalau kita lihat di surah Al-Hijr, akhir ayat di surah Al-Hijr. Kalau kita lihat silakan dibuka juz yang ke-14 surah Al-Hijr, surah yang ke-14 pula. Surah yang ke-15. Juz yang ke-14. 15. Juz 14 surah yang ke-15 ayat yang ke-99. Ibrahim, surat surah Al-Hijr. Al-Hijr 15 Pak Ustaz. Ya, surah ke-15 juz yang ke-14 ayat ke-99. Ayat ke-99. Ya, di sini kita coba lihat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kisahnya juga terkait kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita pelajari di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan, memberitahu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ayat ini dari ayat yang ke-78, kita lihat ayat ke-87, maaf, ayat ke-87. Di sini Allah bercerita kepada Nabi Muhammad di ayat ke-87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikanmu petunjuk. Yang petunjuk ini berisi pembuka. Petunjuk itu yang bernama Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu? Al-Fatihah. Nah, jadi Allah mengatakan, sesungguhnya aku berikan petunjuk, yang petunjuk ini diawali dibuka dengan Al-Fatihah. Ya. Di mana Allah mengingatkan Nabi Muhammad di ayat berikutnya, jangan sampai engkau silau, ya engkau ragu terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Ya. Jangan engkau lihat bagaimana kenikmatan orang-orang kafir yang Allah berikan dunia kepadanya. Dan jangan engkau juga sedih wahai Muhammad ketika dia tetap berada dalam kekufurannya, ya. Dan hendaklah engkau selalu bersifat tawadhu, rendah hati kepada orang yang beriman, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qul inni ana nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, engkau adalah pemberi peringatan yang nyata. Ya. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ya. Alladzina ja'alul Qur'ana 'azim. Yang di mana ya di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka Allah akan menanyakan semua apa yang mereka kerjakan. Terhadap apa yang mereka perbuat, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, tetaplah engkau berdakwah, tetaplah engkau menyampaikan sebuah kebaikan, tetaplah engkau bersabar di atas kebenaran, ya. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya aku yang akan menjagamu dari orang yang mengolok-olokmu, menghinamu,
mencemoohmu dan lain sebagainya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yang dimana orang-orang yang suka mengolokmu, suka mengejekmu itu adalah orang yang tidak menyembah Allah dan memiliki Tuhan selain Allah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku mengetahui wahai Muhammad, hatimu pasti sangat merasa sedih dan sangat sempit terhadap apa yang mereka lakukan. Terkait perbuatannya mencemoohmu, menghinamu, ya menyakitimu dan lain sebagainya dari gangguan-gangguan yang mereka lakukan untuk menghalangi dakwahmu. Kemudian Allah memberikan kunci kepada Nabi Muhammad di ayat yang ke-98. Apa yang Allah katakan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kuncinya ya Muhammad, ya, fasabbih bihamdi rabbik. Ketika engkau menjalani dakwahmu ini, engkau ingin kuat, fasabbih bihamdi rabbik. Banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin. Jadilah orang yang banyak sujud, banyak sholat. Sholat wajib dikerjakan secara tepat waktu, tidak ditinggal-tinggal. Sholat sunnahnya juga terus dia pelihara. Puasa wajib sunnahnya dia jaga. Ya, wa kum minas sajidin. Jadi orang yang suka bersujud. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kalimat apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan jangan sampai engkau Muhammad ya wafat tidak yakin kepada Allah. Dan jangan sampai engkau wafat tidak menyembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah terus Allah, pujilah terus Allah, agungkanlah terus Allah sampai datang kepadamu yang namanya al-yaqin. Apa di sini al-yaqin? Dimaksud juga adalah keyakinan, dan ada para ulama yang mengatakan kematian, ya, kematian. Maka ini perintah kita untuk bersabar terus dalam ketaatan sampai datang ajal. Seperti nasihatnya Allah yang mulia kepada Nabi Muhammad di surah Al-Hijr ini, di mana Allah menceritakan kisah musibahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan cobaan, hinaan, ya, yang Allah juga tahu hatinya Nabi Muhammad sangat kesal, sangat kecewa. Tapi Allah terus menghibur Nabi Muhammad dengan ayat-ayatnya. Allah menghibur Nabi Muhammad dengan janji-janjinya yang pasti akan datang. Nah, seperti itu juga kita memposisikan diri kita ketika kita dapat musibah. Posisikan diri kita layaknya seorang nabi yang diuji, meskipun kita bukan nabi. Yang pasti Allah akan menyelesaikan masalah ini. Yang pasti Allah akan membuatku sabar. Yang pasti Allah akan bersama itu. Karena memang kalau tidak ada itu semua, kita bisa gila dengan musibah. Berapa banyak orang yang gila, ya ini banyak sekali kejadian-kejadian di media sosial, ya. Karena musibah ini dia jadi gila, akhirnya saling membunuh, gitu ya. Adalah peristiwa anak bunuh ibu, gitu ya. Ada peristiwa itu karena tidak dibeliin motor, ibunya dilempar, disakiti, ada seperti itu. Itu kan sangat sudah tidak ya manusiawi seperti itu. Itu hanya perilaku binatang saja yang saling memakan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau manusia yang beriman tidak memiliki sifat itu. Tapi itu yang terjadi saat ini, ya. Berita kriminal itu sudah sangat apa ya, kalau saya bisa bilang sudah sangat tidak masuk akal lagi kriminalnya, ya. Ada di peristiwa di Kalimantan yang saya dapat beritanya dari TV One, seorang majikan karyawan bangunan itu nggak dipinjamin uang sama bosnya, dia pinjam uang 150.000 gitu ya, tapi nggak dipinjemin sama bosnya, padahal dia udah kerja sama bosnya udah lama. Akhirnya karena dia kesal, nggak bisa tahan emosi, nggak bisa bersabar, akhirnya bosnya itu dibunuh dengan batu, kepalanya dipukul dengan batu keras sampai dia wafat, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang, ya, sampai ketahuan oleh penduduk sekitar karena toko bangunan itu tidak buka hampir selama sepekan. Akhirnya diusut-usut, ternyata kejadiannya terekam oleh CCTV. Nah, ini sangat betul-betul ya tidak manusiawi. Ya, ada juga kejadian ya, di mana ya ibu membunuh anaknya dan lain sebagainya dari peristiwa yang sangat mengerikan sekali di akhir zaman ini. Karena kenapa? Kita tidak punya lagi keimanan sebagai landasan pertahanan kita. Benteng kita itu iman, itu benteng terakhir. Kalau udah nggak ada udah jebol, arus sungai kuat, bendungannya tidak ada, ya, apalagi bendungannya terbuka sudah banjir. Nah, itu iman seperti itu, dia menjadi perisai benteng kita. Yang menguatkan iman ini terus kokoh apa, Ustaz? Ya tadi ikhlas dilatih, sabar,
sholatnya kita terus paksa, kalaupun berat terus, ya itu akan nanti efek kepada kesabaran yang kuat. Maka tidak mungkin ada orang yang sabarnya super sabar kalau dia tidak bagus kedekatannya sama Allah. Itu mustahil ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melihat ada orang "Ya, sabar banget ya, pasti di balik itu dia rajin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti ada ibadah-ibadah yang dia rutinkan. Ya pasti ada amalan-amalan yang khusus yang tidak diketahui kecuali dia dan Allah. Ya, itu pasti ada. Tidak mungkin orang bisa sabar ya sekuat ya sabarnya Nabi ya para sahabat kecuali dia memiliki amalan-amalan yang dia sembunyikan dan hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya bentuk dari kesabaran yang hakiki. Jadi setiap manusia akan diuji ya dengan yang namanya ujian kesabaran. Tapi kita sudah diberikan contoh oleh Allah dengan dua contoh yang nyata ini. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau buka tabir-tabir di dalam Al-Quran tentang konsep sabar, kisahnya sabar ya. Untuk tadi yang kita sampaikan ya, terkhusus kisahnya Nabi Ayub, kisahnya Ashabul Ukhdud, sama satu lagi kisahnya Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Itu sebenarnya sudah cukup menjadi permisalan bagi kita ya, sudah cukup menjadi permisalan bagi kita yang saat ini sedang betul-betul diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya. Karena itu sudah Allah sampaikan ya di surah Al-Baqarah tadi, lanjutan ayat yang kita baca. Ini memang sudah janjinya Allah di juz yang kedua di ayat ke-153 tadi yang pertama kali kita baca ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, di ayat ke-153 ya. Ayat 153 itu kan sangat jelas sekali Allah berbicara tentang perintah sabar. Nah, setelahnya di akhir ayat kan Allah mengatakan apa tadi ibu-ibu? Innallaha ma'as sabirin, gitu ya. Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kemudian di ayat yang berikutnya ayat 154 khususnya ayat 155 ya. Allah menceritakan tentang apa saja bentuk-bentuk cobaan yang akan dihadapi oleh manusia. Dijelaskanlah di ayat yang 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Setiap kita akan diuji Allah dengan rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, ya, kekurangan harta. Ada yang hartanya sangat kurang, keinginannya banyak, ya, kemauannya banyak, ya, hartanya tak mampu memenuhi itu semua, ya. Wal anfusi was tamarat, ya, ada juga yang diuji dengan al anfus, jiwanya diuji Allah, ya, badannya diuji Allah dengan penyakit-penyakit. Was tamarat, ada yang diuji Allah dengan usahanya, ya, perkebunannya diuji Allah ketika musim kemarau tidak panen dan lain sebagainya, bisnisnya merosot jatuh dan lain sebagainya. Wabasyiris sabirin, dan Allah ingatkan kalau kita bisa ayuhan nabi, wahai para nabi, ya, kita bisa ya bersabar di atas itu semua, maka akan mendapatkan wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang bersabar. Apa itu kabar gembiranya? Balasan tidak hanya di dunia dan juga balasan pastinya di akhirat, seperti kisahnya Nabi Ayub yang Allah balas di dunia akan kesabarannya, dan Allah balas ya di akhirat seperti kisahnya Ashabul Ukhdud. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum nanti kita masih melanjutkan sedikit lagi, silakan kalau memang ada pertanyaan tentang apa yang kita kaji tadi ini, ya. Bu Nuning mau nanya, Bu Nuning? Ya, baik Pak Ustadz. Ada Ya, Ibu, tiga, silakan. ada 3 pertanyaan sebenarnya Pak Ustadz. Jadi pertanyaan pertama, seandainya dalam satu keluarga ada orang tua sakit, atau mungkin juga suami, atau mungkin anak yang mungkin masih bandel gitu ya. Itu sebenarnya yang diuji yang bersangkutan atau kita serumahin nih Pak Ustadz? Ya, baik. Ya, itu pertanyaan ya Pak Ustadz.
Pertanyaan kedua, bisa dijelaskan Pak Ustadz yang penyakit Ain itu seperti apa gitu? Ain ya? Ya, Ain. penyakit Ain. Nah, terus Ya. yang ketiga mungkin ini di luar topik, tapi gini, ada saudara saya itu pindah rumah ya Pak Ustadz. Ya. Terus pindah rumah tuh dia merasa diganggu lah gitu Pak Ustadz di rumah itu. Terus dia tuh bertanya, kalau saya manggil orang untuk ngebersihin rumah ini, itu syirik nggak ya? Dia bilang gitu. Nah itu saya minta penjelasannya. Jadi 3. Baik, Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus ini. Bismillah, yang pertama tentang ujian itu, ya, ketika kita mendapatkan ujian, misalkan yang tadi Ibu Nuning sebutkan, keluarga kita sakit, misalkan suami atau ayah kita sakit, apakah yang diuji hanya yang bersangkutan yang mendapatkan penyakit itu, atau ya kita, ya, bagi keluarganya? Ya. Jadi ujian itu ada ujian fardiyah, ada musibah yang memang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang tersebut. Karena Allah sampaikan, ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim falana'lamannal mukadzibina. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua, masing-masing kita akan diuji. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui siapa yang betul-betul mengimani ujian ini dan siapa yang mendustakannya. Jadi masing-masing kita akan mendapatkan ujian. Jadi kalau yang mendapatkan penyakit itu keluarga kita atau yang istilahnya saudara kita, maka penyakit itu memang ditujukan kepadanya untuk mengangkat, ya, derajatnya. Tetapi ya ada musibah juga yang bersifat jama'i secara keseluruhan yang memang dibutuhkan peranan itu untuk mengangkat, ya, musibah itu. Seperti ketika Allah menimpakan musibah kepada keluarga kita. Ya, misalkan contoh seorang ibu rumah tangga diuji Allah. Apakah ujian itu hanya untuknya saja? Secara khusus untuknya, melatih kesabaran. Tetapi secara, ya, umum itu juga menjadi ujian suaminya, menjadi ujian anaknya, menjadi ujian satu keluarga. Ya, seperti apa? Bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji Nabi, ya, Zakaria. Ya. Zakaria itu diuji Allah yang di mana istrinya yang tidak punya anak. Itu kan kita baca di surah Maryam. Kalau kita baca surah Maryam kan, ya, Nabi Zakaria itu diuji, bukan dia yang diuji sebenarnya, istrinya. Istrinya yang nggak bisa tidak bisa memiliki anak. Bukannya Nabi Zakaria. Apakah Nabi Zakaria tidak merasa itu ujiannya? Dia merasa itu ujiannya. Makanya di surah Maryam itu sangat jelas, ya. Ketika Nabi Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyah. Justru yang diabadikan di sini adalah ketaatannya Nabi Zakaria, bukan istrinya yang diceritakan. Istrinya cuma diceritakan dia mandul. Itu pun juga yang diceritakan adalah, ya, Zakaria. Tapi yang diabadikan di sini namanya Zakaria. Yang berdoa di sini, yang dijelaskan di sini Nabi Zakaria. Ya, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa musibah yang ada dalam keluarga itu adalah musibah bersama secara khusus untuk menguji ketakwaan. Biasanya istrinya itu ada, kita melihat fenomena istrinya diuji dengan penyakit yang begitu banyak, ya. Suaminya tadi itu jarang sholat, jarang puasa, pokoknya nggak deket lah sama Allah. Tapi ketika ujian itu berada di dalam diri istrinya, dia jadi rajin sholat, dia tambah cinta kepada istrinya, dia tambah sayang kepada istrinya, dan itu terjadi dan banyak. Atau sebaliknya, istrinya yang sabar mengurus suaminya yang sakit terus, ya, tidak kunjung sembuh. Jadi ini ujian bersama yang memang, ya, ketika masing-masing memahami bahwasanya ini tidak hanya ujian baginya, tapi juga ujian bagi dirinya, maka disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Maka ketika kita mendapatkan ujian yang memang bukan kita yang diuji secara langsung, tapi itu bagian juga dari ujian kita. Ya, bagian dari ujian kita. Semakin soleh kita, semakin kuat kita memperbaiki diri kita, seperti tadi yang saya ceritakan, Nabi Zakaria terus berdoa sama Allah, tidak berhenti untuk meminta keturunan, akhirnya Allah ijabah doanya, yang dimana istrinya dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, mandul pula, tapi bisa Allah berikan keajaibannya. Karena apa? Solehan suaminya ini. Maka jangan kita mengira
Ya, yang harus rajin sholat itu yang terkena musibah aja, yang sakit saja jangan. Tapi justru orang sekelilingnya itu harus mensolehkan diri, ya, harus menambah keimanannya, kekuatannya, ya, harus betul-betul lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti contoh di keluarga saya sendiri, mertua saya itu kan sudah hampir 10 tahun lebih terkena penyakit Alzheimer, ya, syaraf. Udah hampir sarafnya terganggu udah hampir 12 tahun mungkin. Terbaring di kasur itu ya sudah hampir 6 tahun, 7 tahun. Ya, ini kan musibah bukan hanya bagi dia saja sebagai yang terkena penyakit, tapi musibah untuk semua keluarganya, musibah untuk ya keluarganya untuk lebih dekat kepada Allah, introspeksi diri. Allah menguji juga istrinya, bagaimana istrinya sayang nggak sama suaminya ketika dia sedang sakit-sakitnya, bagaimana perilakunya, bagaimana itu semua ujian yang memang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya, apalagi dia keluarga. Bahkan dalam hadis itu ujiannya orang beriman, ya, yang satu dengan yang lain itu sama. Itu dalam hadis dikatakan al-mu'minu ba'duhum ba'dah. Orang yang beriman itu satu kesatuan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Saling menguatkan satu yang sama dengan yang lainnya. Kalau ada satu orang yang beriman itu merasakan sakit, maka kita juga harus merasakan sakit. Artinya apa? Musibahnya orang beriman, musibah kita juga. Itu kalau kita masuk kepada dakwah jamaiyah, dakwah secara umum, itu juga musibah. Misalkan ada orang yang beriman, ya istilahnya melecehkan agama Allah atau dia melakukan apa, itu juga musibah bagi kita. Untuk apa? Melakukan larangan, ujian bagi kita untuk melakukan tindakan, untuk menasehatinya dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban yang pertama dari pertanyaan Ibu Nuning terkait masalah ujian di dalam keluarga, ya. Nah, yang kedua tadi terkait masalah ain. Nah, ini juga mungkin iya, penyakit ain, ya, penyakit ain. Ya, yang memang penyakit ain itu dikatakan dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, jika ada yang bisa mengalahkan atau mempercepat yang namanya sebuah takdir itu, ya, tidaklah itu kecuali ain, ya. Jadi ain itu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, isobatul ain ghairahu bi ainihi. Jadi penyakit ain itu muncul karena pandangan, ya, pandangan, kekaguman, ya. Jadi memang harus hati-hati, ya, karena gangguan ain itu nanti bisa berupa apa? Penyakit, bisa berupa apa? Kerusakan dalam diri, ya. Bahkan dia bisa mempercepat yang namanya ajal, yaitu sebuah kematian. Karena memang ain ini sangat bahaya sekali. Karena kata Rasulullah SAW, al-ainu haq. Ain itu adalah sebuah kebenaran. Walau kana syai'un sabaqal qadar, sabaqatul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya, syai'un sabiqul qadar, sabaqatul ain. Maka dia adalah ain, yaitu penyakit yang datang melalui sebuah pandangan. Maka Rasulullah SAW itu yang diriwayatkan Aisyah, maka kita harus lakukan ini sering, ayastarqi minal ain. Maka kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita doa pagi dan petang, zikir pagi dan petang? Kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita kalau dia mau tidur? Ini salah satu contoh. Rasulullah saja kan hal yang sepele kan, misalkan mau tidur kenapa nggak doa aja langsung kemudian langsung tidur gitu kan? Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismika amut, misalkan doa tidur, ya, langsung habis itu tidur. Kenapa Rasulullah mencontohkan sebuah amalan yang di dalamnya ada doa-doa? Rasulullah ketika mau tidur jama'a kaffaihi, menggabungkan kedua tangannya, wa qara'a suratul Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Ma'udatain, Al-Falaq, An-Nas, dan ayatul kursi. Setelah itu Rasulullah tiupkan bacaan tersebut ke kedua telapak tangannya, kemudian memulai mengusap dari ubun-ubunnya ke semua bagian tubuhnya, khususnya tubuh-tubuh yang dirasakan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kita dari namanya gangguan ain. Karena boleh jadi ini kita orangnya hebat, cerdas, punya jabatan, di depan orang itu sangat punya karisma, di depan orang melihat kita itu kayak keren banget punya, ya. Itu rentan sekali kena ain. Kalau kita tidak banyak zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang orang tuh memuji kita lupa bilang Masya Allah, ya kan? Lupa bilang Subhanallah, ya. Seakan-akan kita adalah orang yang memang punya kehebatan yang mereka pikirkan, padahal itu semua datang dari Allah. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kita, ya,
mengajarkan kita untuk ya merubah diri kita, menyembuhkan diri kita dari yang namanya ain, ya, atau mencegah diri kita dari yang namanya ain. Karena sesuatu atau sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku itu kata Rasulullah, ya, yang disahihkan hadisnya ini Albani di Sahih Al-Jami adalah ain, ya. Karena ada orang juga kok dia sehat tiba-tiba kok sakitnya lama dan lain sebagainya, itu bisa jadi ain. Maka kita berlindung dari ain ini. Maka ketika ya itulah bahayanya ketika kita juga posting-posting di media sosial, ya. Itu terkadang sihir-sihir itu orang yang nggak suka sama kita, caranya menyihir kita itu ngambil foto, kemudian foto kita dibaca-bacain sesuatu di bawah dukun, atau dia mengambil baju kita. Jadi kalau menyihir itu ada sesuatu yang melekat dalam diri kita itu yang dijadikan alat untuk menyihir, gitu. Itu biasanya di bekas baju dia atau apa, foto dia lah yang paling mudah diambil kan di medsos itu foto. Makanya beberapa ulama itu ada yang mengatakan jangan posting foto pribadi di medsos. Ada juga yang mengatakan itu. Ya, ada juga yang melarang. Kenapa? Karena ya itu tadi ada yang nanti orang yang hasad dan lain sebagainya. Cuman secara syariat tidak mengapa kita memposting foto kita, kita memposting kegiatan kita, nggak ada masalah, tapi kitanya juga harus bisa jaga diri gitu. Ya, karena pasti ketika kita memposting, apalagi kita orang yang hebat punya kedudukan misalkan public figure atau apa, itu sangat-sangat rentan sekali dengan penyakit ain. Maka orang-orang yang berprofesi seperti ini harus betul-betul bisa menjaga dirinya. Kita semua usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, untuk kita jaga diri kita dari penyakit-penyakit ain ini. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga dari itu semua. Nah, apa sebabnya Ustaz terjadi penyakit ain ini? Adalah al-hasad, dengki. Jadi ain ini muncul karena dengkinya seseorang kepada kita, atau juga kekagumannya kepada kita, ya, yang berlebihan, yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya ain ini banyak muncul dari yang namanya hasad, dengki sama kita. Ya, itu yang paling bahaya. Kalau orang udah dengki sama kita kan itu segala cara dia lakukan, termasuk ya dia datang ke dukun dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga dari diri kita semua. Mudah-mudahan terhindar dari yang namanya kita jauhkan dari penyakit ain ini. Amin amin insyaallah. Amin. Baik, satu lagi. Yang ketiga tadi yang merasa dia baru pindah rumah, merasa di tempat yang baru seperti ada yang mengganggu gitu, terus dia bertanya-tanya kalau saya manggil orang untuk membersihkan rumah gitu, Ya. itu maksudnya syirik apa enggak, Pak Ustadz? Baik, Bu Yanti. Jadi sebenarnya kita tidak usah khawatir ya, karena sesungguhnya alamnya jin itu berbeda dengan alamnya manusia, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi manusia itu nggak usah khawatir ya. Yang harus dikhawatirkan itu adalah keimanan kita sendiri, gitu. Jadi kita nggak boleh takut bahwasanya jin itu mampu mengganggu kita, ya, usilin kita, nggak bisa, karena alamnya jin dan alamnya manusia itu berbeda. Makanya kan Allah buka Al-Fatihah itu dengan kalimat apa? Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbul alamin adalah Tuhan semesta alam. Kata para ulama, alam yang dimaksud di sini bukan hanya alam manusia, tapi ada alamnya jin. Ada alamnya bangsa-bangsa yang lainnya yang kita tidak ketahui. Yang kita tidak mempunyai keilmuan atau maklumat atau ma'rifat terhadap itu. Maka jin ini punya alam sendiri dan kita punya alam sendiri. Maka tidak akan jin itu mampu menguasai kita di alam kita. Ya. Bahasa mudahnya itu, contoh gini saja, analoginya begini. Ikan paus, ya, atau ikan hiu aja, yang hewan laut yang paling ditakuti gitu ya. Itu kalau kita berantem sama dia di laut, siapa yang menang? Ikan hiu pastinya. Orang dia tempatnya di laut, ya. Coba ikan hiunya bawa ke daratan, kita lawan dia, pasti kita menang. Ya, maka kita makan, kita bakar, kita goreng, ya. Iya. Itu analoginya seperti itu aja. Ketika kita masuk ke alamnya jin, nah ini yang dukun-dukun inilah, dukun-dukun ini masuk ke alamnya jin, dia pasti tidak akan mampu. Dan jin yang masuk ke alamnya kita tidak akan mampu mengganggu kita. Itu yang pertama. Jadi kalau ada
di rumah saya itu suka ada pintu goyang-goyang gitu, Ustaz, ya. Atau tiba-tiba dia kebuka sendiri, ya. Memang di dalam kitab yang dijelaskan oleh para ulama terkait masalah sihir dan jin, memang jin itu bisa menggerakkan sesuatu tetapi hanya sedikit. Misalkan contoh, pintu digoyangin dikit-dikit, itu bisa. Ya. Atau misalkan ada barang yang jatuh tiba-tiba, itu memang bisa. Tetapi manusia tidak usah khawatir karena jin itu hanya sebatas itu saja, nggak bisa dia pindahin angkat kursi dari teras ke ruang tengah, nggak bisa, nggak. Belum ada kan kejadian ya ada jin yang pindahin kursi teras ke dalam rumah, itu nggak mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah itu yang pertama. Jadi kita sebagai manusia nggak usah khawatir dan nggak usah ikutin ketakutan itu. Ini aduh nanti gimana. Misalkan ke rumah saudaranya, misalkan contoh yang baru meninggal atau apalah kerabatnya udah lama nggak ditinggalin, dia takut tinggal di situ nanti arwahnya gentayangan. Itu kan cuma film kita dulu waktu muda gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan ya cuma film yang nggak ada dalilnya dari agama, cuma buat kita senang. Nah itu yang pertama, karena nggak mungkin ya jin bisa mengganggu kita di alam kita. Kalau mengganggu jiwa pribadi hati kita bisa, yaitu melalui dengan gangguan yang memang orang lain kirimkan berupa sihir, ya, atau jin itu dikirimkan, itu bisa ketika kita tidak punya benteng keimanan yang bagus. Nah, dan apakah boleh ketika kita khawatir seperti itu, Ustaz, untuk memanggil orang yang ahli, misalkan di bidangnya, apakah itu termasuk syirik ya Ibu ya? Itu ya? Iya, betul. Nah, itu tidak mengapa, dan itu tidak termasuk syirik ketika kita tetap tawakalnya kepada Allah. Misalkan kita mau minta tolong dong Ustaz rumah kami diruqyah, karena memang kita tidak mengetahui bagaimana cara meruqyah rumah. Cuman kita mengetahui bahwasanya ruqyah ini adalah cara untuk menjaga rumah kita dari gangguan jin, misalkan gangguan sihir misalkan. Nah, ya itu nggak ada masalah asal keyakinan kita ini terpautnya terus kepada Allah bukan kepada yang lain. Ya, nah itu saja ya perbedaannya. Dan hukumnya boleh saja misalkan kita punya keluarga yang mau minta tolong kepada peruqyah untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya di rumahnya dan lain sebagainya, dan memang itu dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ya sesungguhnya membaca surah Al-Baqarah di rumah itu membuat setan itu kabur dan lari dari rumah kita. Nah, jadi kalau kita sering baca surah Al-Baqarah, rumah akan dijauhi dari yang namanya syaitan atau gangguan-gangguan dan sihir dan jin. Seperti itu ya, Ibu. Baik, makasih Ya, Pak Ustadz. sama-sama. Ya, Banyak pertanyaannya seru-seru. Ya. Ustadz, saya mau tanya, Ustadz. Ya Ibu, silakan Ibu Yanti. Ya, itu kan ujian dan cobaan ya Ustadz. Jadi gini, saya sering dicoba nih sama misalnya adik-adik saya, terus sama saudara-saudara gitu. Kadang-kadang kan kita manusia tuh ada rasa bosan ya, maksudnya ada atau dengan misalnya suami saya gitu. Ada rasa bosan, sabar. Maksudnya sabar terus, katanya selalu sabar dan sholat, sabar dan sholat. Itu saya udah jalanin gitu loh. Terus saja. Tapi kok kadang-kadang kalau pada saat kita udah bosan, rasanya pengen gimana ya melawan gitu Ustadz. Tapi kalau melawan berarti kan terjadi apa ya? Kayak marahan, terus keributan gitu. Nah itu gimana kiat-kiatnya supaya kita istiqomah untuk sabar dan sholat terus. Kalau sholat sih insya Allah saya itu udah tiap hari jam 3 kan bangun. Maksudnya yang kayak gitu-gitu saya udah jalanin. Tapi cuma perasaan sebagai manusia, Ustadz kan juga manusia kan. Kalau orang bikin kesel, pasti juga kan ada kesabarannya. Nah itu kiat-kiatnya gimana supaya istiqomah, supaya sabar dan sholat dan bahwa itu adalah ujian gitu. Ikhlas. Baik, gitu. Baik. Ikhlas. Iya baik. Nah, yang Masya Allah. Yang pertama harus kita ketahui memang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan itu di surah Yusuf, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Memang jiwa kita ini berada dalam nafsu ammar. Memang kita dihiasi Allah ini dengan jiwa yang mudah marah, yang memang memiliki sifat marah gitu. Ya itu sudah hal yang
yang fitrah, yang memang kita nggak bisa nggak kita jadi orang nggak punya marah, yang nggak normal dong kalau kita nggak punya marah dan sedih, ya kan? Itu udah fitrah yang Allah berikan. Ketika diganggu, diusik, itu kita kesel, marah. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita sedih, itu wajar. Ya, dan Allah tidak melarang itu semua. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah saja kan sangat singkat dan pendek, tapi penuh makna. Rasulullah mengatakan, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, maksudnya jangan marah itu ketika engkau bisa marah dan engkau tahan kemarahanmu, saat itu seperti itu. La taqdab walakal jannah. Ya, maka bagimu surga. Gak ada masalah misalkan kita marah, kita lampiaskan kemarahan kita sampaikan. Ya, misalkan saya nggak suka kalau kamu begini-begini, kita sampaikan sehingga hati kita lega. Tapi setelah itu jangan dipendam menjadi sebuah amarah yang berkelanjutan. Nah, itu yang tak dibolehkan sebenarnya. Misalkan ibu, masa nggak boleh marah sama anaknya, ya kan? Marah dalam artian di sini kan untuk mengingatkan. Ya, marahnya di sini adalah penegasan, ya, bukan marah dengan selimut dendam. Nah, ini yang harus kita bedakan. Kalau kita sudah marah, masuk ke dalam diri kita dendam, nah ini kan yang jangan sampai dimanfaatkan syaitan ini. Ya, kalau marah dalam rangka sebuah kebaikan, tidak ada masalah. Misalkan kita memang nggak suka perilakunya suami kita, nggak suka perilakunya misalkan keluarga kita, ya, dan kita sampaikan secara langsung, dan memang kita niatnya untuk memperbaiki itu semua, itu tidak mengapa. Yang justru bahaya ketika dia diolok, dihina, pokoknya dijelekin, banyaklah kejelekan, dan dia diam, tapi dia menyimpan itu semua, dan dia bilang dalam hatinya, tunggu aja suatu saat nanti saya balas. Ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya karena ada orang kok dia tenang banget ini, tapi dia menyimpan sebuah dengki, dendam yang bahaya. Akhirnya suatu saat dia mampu membalas, akhirnya dia balas. Ya. Nah, inilah yang Rasulullah juga katakan, yang di dalam hadis yang lainnya, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadab. Bukan orang yang kuat itu, yang perkasa itu, yang jago gula, ya, atau yang jago berantem gitu, ya. Tapi orang yang hebat, yang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan diri tidak sampai melukai orang itu, tidak sampai membalasnya dengan pukulan, tidak sampai membalasnya dengan pembunuhan. Ini kan yang terjadi sekarang, karena dia marah, itu kan fenomena terjadi banyak ini. Ya, karena anaknya marah kepada ibunya karena tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya ibunya dipukul. Suaminya karena tidak bisa menahan emosinya depan istrinya dipukul. Istrinya bahkan ada yang lebih kejam, dibunuh, dibuang, dimutilasi. Itu karena apa? Tidak bisa mengendalikan amarah. Jadi yang dimaksud itu bukan tidak boleh marah. Yang dimaksud itu tidak boleh melampiaskan kemarahan sampai titik kezoliman atau pembunuhan. Ya. Titik kebencian saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan kezoliman. Jadi ya tidak mengapa ketika kita marah, ya tidak boleh kita juga terus bersabar tanpa mengatakan sebuah kebenaran. Ya, kalau diri kita masih kuat, ya kita biarkan, dan memang kita tidak merasa terganggu dengan itu, ya kita diamkan saja. Tapi suatu saat memang kita harus menyampaikan bahwasanya saya tidak suka diperlakukan seperti ini, kita harus sampaikan. Ya, ada posisinya ketika kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam misalkan contoh, ya, yang dia kan sabarnya juga itu ada batasannya. Kalau kita dengar ceritanya Nabi Yusuf itu kan Nabi Yusuf tidak sabar, ya, dengan membiarkan ulah keluarganya itu, tapi Nabi Yusuf berikan pelajaran kepada keluarganya, kepada adik-adiknya yang membenci, kakak-kakaknya yang membencinya, yang dari kecil jadi masukkan ke dalam sumur, ya kan, diasingkan oleh keluarganya. Tapi ketika Nabi Yusuf menjadi seorang, ya, wakilnya raja yang memegang keuangannya raja, ya, pada saat itu keluarganya Nabi Yusuf itu datang untuk mencari bantuan makanan ke kerajaan itu. Nabi Yusuf kan di situ menguji keluarganya dengan menyita adiknya yang paling kecil, ya, dan melakukan istilahnya uji coba keimanan keluarganya itu sampai mereka tahu bahwasanya dia ini adalah Yusuf. Bahkan keluarganya ini, kakak-kakaknya ini, ya, dituduh oleh Yusuf mereka mencuri gandum, gitu ya, mencuri gandum di kerajaan. Dan dia nggak tahu ternyata yang menuduh itu Yusuf. Setelah itu semua terjadi, akhirnya dia beritahu, saya adalah Yusuf, engkau yang pernah menyakiti saya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada hikmah di baliknya bahwasanya Nabi Yusuf ketika dia bersabar, dia berikan juga pelajaran kepada keluarganya, gitu kan.
kakak-kakaknya ini, dia berikan juga pelajaran. Dan dia mampu membalas keburukannya itu dengan kebaikan sebenarnya. Meskipun dia sempat ya menakut-nakuti mereka, kan, menuduh mereka adalah mencuri gandum gitu di kisahnya di surah Yusuf. Tapi ada balasan yang dilakukan secara istilahnya elegan lah, secara baik gitu, tidak membalasnya dengan perilaku yang sama. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita terapkan. Kiat-kiatnya ya tentu banyak sekali, ya. Kiat-kiatnya tentu banyak sekali. Yang pertama, Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi memang sabar itu nggak bisa sendiri. Makanya di surah Al-Kahfi yang setiap Kamis malam kita baca itu, di ayat ke-28, kalau kita buka, ini perintahnya sabarnya jangan sendiri, Bu Yanti. Harus sama bareng sama Ibu Nuning gitu ya. Harus bareng sama Ibu Yeti dan lain sebagainya untuk kita kuat. Karena kalau kesabaran itu kita pikul sendiri, seperti Nabi Muhammad saja sebenarnya dia sudah tidak bisa bersabar atas kelakuan kaum kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya Rasulullah diminta oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu karena sudah tidak kuat dengan bentuk penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan sahabat. Akhirnya diminta. Itu kan bukti bahwasanya Nabi Muhammad saja tidak bisa menahan rasa sabar itu terus berada dalam dirinya. Pasti suatu saat akan bergejolak. Tapi karena adanya perintah Allah, karena adanya larangan dari Allah, adanya ayat-ayat yang Allah turunkan kepadanya untuk menguatkan hatinya, akhirnya dia bisa tetap sabar dan tidak membalas keburukan itu sama dengan apa yang dilakukan. Bahkan ketika Fathul Mekah itu kalau kita lihat kan, Rasulullah membebaskan kota Mekah, Rasulullah tidak membalas perilaku kaum kafir Quraisy, tidak membunuhnya, bahkan tidak menyakiti satu orang pun yang ada di Mekah. Itu elegannya Rasulullah SAW. Dia datang ke Mekah tidak untuk membalas membunuh, tapi dia datang ke Mekah untuk menghancurkan semua berhala. Bahkan dia minta siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan maka dia akan selamat. Maka Rasulullah tetap menjaga ya emosi dan amarahnya yang pernah ya itu terjadi di zaman sebelum hijrah. Rasulullah membalasnya dengan sebuah kebaikan. Karena Rasulullah membersamai kesabarannya ini dengan sahabat-sahabat yang mulia. Jadi itu ya kiat yang pertama, sabar kita tidak boleh kita kerjakan sendiri atau pikul sendiri. Kita harus punya sahabat-sahabat yang terus memberikan kita kekuatan untuk terus bersabar. Yang kedua tentu tadi perbanyak terus saja ibadah, sholat, ya. Dan itu kuncinya. Kalau tidak ada itu mungkin kita tidak bisa kuat sabar terus menerus, ya. Yang berikutnya ya kita banyak berkomunikasi, tentunya interaksi ya dengan orang yang mungkin membenci kita, tidak menyukai kita, ya. Tidak senang dengan kita. Tidak boleh juga kita diamkan. Salah kalau kita hanya diam saja ketika ya kita terus diintimidasi. Boleh kita sebenarnya mendiamkan itu, tapi kalau kita bukan keimanannya seperti keimanannya Nabi Muhammad misalkan, ya itu akan berat pastinya. Dan itu tidak akan mudah bagi kita. Kalau Nabi Muhammad kan dihina pribadinya, dihina dirinya, dia masih bisa menahan. Tapi kalau kita kan tidak. Nah, makanya kita harus sampaikan dengan kata-kata yang baik. Seperti contoh bagaimana kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa dan Harun gitu ya. Karena Fir'aun ini sudah melampaui batas, bahkan karena dia tidak hanya menyakiti orang lain, kalau mungkin dia hanya menyakiti zalim dengan dirinya sendiri saja dan orang lain, mungkin tidak ada perintah Nabi Musa ke Fir'aun. Tapi Fir'aun ini sudah mengaku sebagai raja, bahkan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Akhirnya Nabi Musa diutus dengan Harun, ya saudaranya, kepada Fir'aun dengan apa? Di surah Thaha dikatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah engkau Musa dan Harun ke Fir'aun. Sampaikan kepadanya kata-kata yang lembut. Nah, kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik agar dia takut pada Allah. Ini juga ya contoh yang baik. Kalau kita sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup dengan apa yang mereka lakukan, kita harus tetap bicara. Tapi caranya yang baik, ya. Jangan kita malah datang menambah masalah. Nah, ini saja ya Fir'aun ya yang memang sudah di luar batasan, bukannya kezolimannya bahkan dia mengaku raja.
Allah masih memerintahkan Nabi Musa dan Harun datang ke Firaun dengan kalimat lemah lembut. Kan bisa aja Allah langsung perangi gitu ya, langsung bunuh atau apa, kan bisa aja seperti itu. Tapi Allah minta mereka berdua datang pelan-pelan, datang dengan kalimat lembut, apalagi kepada keluarga kita, orang terdekat kita. Nah, justru kita harus lebih lemah lembut lagi dengan tujuan dan maksud yang jelas gitu. Kita sampaikan sehingga mereka juga tahu bahwasanya mereka ini sudah melampaui batas, sudah melanggar syariat misalkan, sudah tidak menunaikan kewajibannya, sudah berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan agama. Itu semua harus kita beritahu karena khawatirnya mereka ini adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, rentan melakukan kesalahan dan kebodohan. Makanya agama mengampuni itu semua. Doanya yang kita baca di surah Al-Baqarah, misalkan di akhir surah Al-Baqarah, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau ya hukumi kami, ya jangan engkau ya balas kami dengan sesuatu yang kami tidak tahu atau sesuatu yang kami memang lupa ya Allah. Nah, jadi kan boleh jadi dia tidak tahu atau memang dia lupa, mesti kita ingatkan. Jadi seperti itu ya, kiat-kiatnya jadi sabar bersama orang yang bersabar terus ya. Jadi Bu Yanti mungkin harus cari partner nih yang masalahnya sama, nah, biar saling menguatkan. Iya, saya juga nih enak kalau udah masalahnya ketemu sama tuh enak, saling nguatinnya enak gitu ya. Atau orang yang juga punya banyak masalah bisa kita jadikan teman untuk saling sabar bersama. Kemudian tadi kuatkan dengan amal soleh yang tadi sudah Ibu Yanti juga sebutkan, terus dikuatkan. Yang terakhir ya memang harus kita berkomunikasi ya, ketika memang sabar itu sudah tidak sanggup lagi kita tahan ya kita harus sampaikan, karena itu khawatirnya kalau kita lagi goyang imannya, nah, setan masuk malah kita jadi diminta untuk balas dendam, diminta untuk melakukan perbuatan dosa dan lain sebagainya ya. Baik, itu mungkin jawabannya Ibu Yanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu-ibu. Ini Yeti mau nanya nggak nih Yeti? Yeti. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bu Nel, mungkin soundnya dimatikan dulu Bu Nel. Ya, silakan Bu Nel. Yang tadi yang ditanyakan ke Ustadz, semuanya saya alamin juga Ustadz. Karena di rumah itu kan nggak ada terus masalah, nggak dari anak lah, dari suami lah gitu kan. Jadi saya senang dengarnya udah kejawab semua. Udah dijawab semua, alhamdulillah. Kadang-kadang emang sabar itu emang susah Ustaz. Betul. Kadang-kadang diusahain gitu kan. Kadang-kadang kalau rasa kesal datang gitu kan marah juga. Tapi kalau udah marah lihat suami sakit ya gitu, misal juga tadi marah, kasihan. Datang lagi rasa kasihan. Betul. Tapi udah terjawab semuanya, itu aja ya. Ya banyak aja lah Ustaz, kalau nggak dari anak lah, inilah. Apalagi saya pernah kehilangan anak satu yang pertama, dan kalau anak yang kedua ini sakit sedikit, saya udah ketakutan, sakit ini kenapa anak ini ada nggak ada, misalnya dia butuh, ada nggak ada, saya adain aja untuk bantu. Tapi kadang-kadang ya begitu Ustaz, harus sabar, kadang-kadang hilang juga rasa sabar. Betul Ibu. Jadi memang setiap diri itulah yang harus kita pahami. Setiap diri itu ada masalahnya, ya. Jadi kalau kita berkeluarga itu pasti masalah nambah. Nah, jadi jangan pikir kita sedang karena anak muda mikir tuh kalau dengan apa namanya nikah itu masalah akan berkurang. Enggak, akan bertambah karena masing-masing punya masalah, gitu ya. Masing-masing punya masalah. Jadi kalau semakin banyak anaknya, misalkan dia punya anak 5, ya masing-masing anak 5 ini punya masalah. Maka orang tua itu ya harus sabarnya yang dinaikkan. Nah, jadi kalau kita semakin punya banyak anak, cucu, jadi kita harus punya sabar yang harus kita naikkan lebih banyak lagi. Karena kalau enggak akan meluap-luap, akan meledak-ledak, ya.
saya juga sebagai bapak muda ini merasakan dua anak itu, aduh, satu lah kemana-mana, satu lagi nangis. Kadang-kadang capek, pusing pulang ke rumah, lihat rumah belum rapi, ya kan. Kadang-kadang tuh pengen marah sama istri juga capek ngurusin anak, gitu kan. Saya juga ya tahu kondisi, jadi akhirnya sabarnya saya naikin lah. Aduh, saya harus sabar lagi. Jadi memang kita apa ya, apalagi mungkin ibu-ibu yang sudah anaknya besar, masalahnya lebih banyak lagi. Tentu itu tidak mudah kita selesaikan, tapi Allah udah kasih kita jalan-jalan untuk minimal tuh kita bisa tahan dan sampai jempol. Itu saja. Makanya kalau saya biasa nih lagi, nah istri saya itu udah tahu karakter saya, dia bilang, Abi kalau lagi marah udah tinggalkan saya dulu, gitu. Jangan gitu. Karena kita tuh suka kalau marah tuh suka buat nggak mau berhenti, nggak mau cari siapa yang salah gitu. Udah akhirnya tenang dulu, kita salah satu pergi dulu, nanti setelah itu kembali baru tuh hati agak tenang, ya maafin ya saya yang salah. Itu kan kadang begitu. Nah, makanya Rasulullah kasih kita tips untuk bisa menahan sabar itu yang pertama tadi hadisnya itu, ya. Rasulullah katakan kalau orang yang suka menahan rasa amarahnya, kesalnya, maka balasannya surga. Orang yang mampu menahan rasa amarahnya ketika dia mampu membalas, itu adalah orang yang kuat di sisi Allah. Bahkan ya di dalam hadis yang lainnya dikatakan bahwasanya orang yang bersabar itu ya ini dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahkan orang yang bersabar itu pahalanya Allah yang langsung berikan. Sama seperti puasa. Kita nggak tahu berapa pahala sabar karena memang ada dalam Al-Qur'an itu sekian pahala sabar, tidak. Kalau pahala kebaikan itu kan jelas, berarti orang itu dapat 10 kebaikan dan Allah lipat gandakan. Kita kan bisa mengukur. Tapi kalau sabar nggak ada batasan pahalanya, Allah yang langsung berikan. Boleh jadi itu berupa surganya, boleh jadi itu berupa kenikmatan berikutnya. Maka Allah janjikan pahala-pahala yang besar di balik sabar ini, karena memang dia tidak mudah. Makanya kalau dia udah jebol, itu bahaya sekali. Ya, bahkan ya orang terdekat kita yang bisa menjadi istilahnya orang yang pertama kita sakiti. Ini biasanya, ya, bapak-bapak yang udah capek kerja di kantor, pelampiasannya kemana? Ke istri, ke anak, ya. Udah capek ya, penat ya kan, penat di kantor banyak masalah, pulang ke rumah ada gesekan sedikit, udah karena amarah nggak bisa kekontrol, udah pelampiasan ke orang terdekat kita. Dan itu pasti semua terjadi di setiap keluarga. Maka tentunya itulah kata Allah tadi di surah Al-Baqarah untuk kita jaga dengan banyak sholat. Ya, banyak sholat. Makanya juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kalau engkau sedang marah, lagi posisi berdiri, duduk dulu. Ya, kalau sudah duduk masih emosi, coba berbaring, coba tidur, gitu. Kalau masih marah lagi, kata Rasulullah, ambil air wudhu, karena sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air dan sholat 2 rakaat. Nah, itu. Jadi kalau kita lagi kesel-keselnya ini, ya pengen marahin anak kita, pengen lakukan itu tadi. Kalau minimal kita bisa wudhu, langsung wudhu dan langsung kita kerjakan sholat 2 rakaat. Karena sesungguhnya ketika kita marah, itu syaitan yang bermain. Itu bukan kita. Jadi orang yang beriman ketika dia marah sekalipun itu adalah yang bermain syaitan. Dan itu semua dimiliki oleh manusia. Bahkan ya istrinya Nabi saja, Aisyah radhiyallahu anha, karena marah memecahkan piring di depan Rasulullah. Padahal itu ada tamunya Rasulullah. Karena Rasulullah menyebut-nyebut namanya Khadijah. Bayangkan. Aisyah saja ya mecahin piring depan Rasulullah. Ya. Nggak seneng dia namanya Khadijah terus disebutkan. Tapi Rasulullah maklumi. Dan dia nggak marah. Ini lagi cemburu ini istri saya. Tahan emosinya. Kalau kita sebagai suami kan mungkin kalau nggak punya iman, wah, ya bisa berantem juga kita sama istri depan tamu. Nah, tapi kan kita punya iman, iman itu yang melatih kesabaran kita, amal soleh itu yang menguatkan sabar kita. Jadi insya Allah kita masih bisa meredam, tidak sampai kepada kasus-kasus ya yang terjadi saat ini ya, yang tadi saya sebutkan sampai saling membunuh lah, itu sudah betul-betul udah diselimuti setan itu. Ya, hawa nafsunya udah betul, hatinya itu udah setan yang bermain, bukan lagi orang yang beriman. Makanya biasanya kita kalau udah marah tuh nyesel. Ya, menyesal sendiri, ya Allah kenapa tadi ya saya menyesal, dan akhirnya kita kayak aduh gimana cara membalasnya ya. Itu memang begitu setan buat kita menyesal.
Sama seperti Nabi Adam ketika digoda syaitan, sabar dengan perintah Allah, dia makan buah khuld itu. Akhirnya dia dikeluarkan, baru dia berpikir, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya kita berdoa setelahnya, ya. Itu sangat wajar, sangat manusiawi banget. Jadi makanya Allah itu minta kita banyak istighfar, minta kita banyak bertobat, ya itu karena emosi kita itu kan kadang-kadang tidak terkendali dan terlepas dengan sendirinya, makanya kita meminta ampunan kepada Allah. Itu ya Ibu Nelia atas jawabannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran ya. Insya Allah. Udah jam 11 Bu Yanti. Ya baik. Kurang ini sebentar. Ya. Masih ada lagi tuh di Ya. tempat jam 11. Iya silakan Bu Yanti. Pak Ustadz, kalau kayak gini nih, kalau ngaji, mungkin ada ibu-ibu lain kali yang mau nanya nih. Siapa ya? Oh iya silakan. Unimis silakan. Unimis. Uni dengar aja, Uni udah dengar semua sayang. Pak Ustadz, kalau gimana cara nih? Kan kita habis lebaran nih pengajian tuh sepi ya. Maksudnya apalagi yang kemarin tuh yang sempat ke tempat Unijus juga kan sedikit. Apalagi pas kita mau pelajaran baca Quran. Itu kayaknya apa ya? Gimana ya menimbulkan semangat tuh ibu-ibu teman-teman supaya maksudnya ayo kita ngaji itu bagus gini-gini. Gimana ya Ustadz, apa doa setiap sholat 5 waktu? Apa gimana ya, apa? Susah ya, ngajak ini ya. Ya Ibu, saya mengerti banget asal ibu-ibu semua. Ya. Jadi Pak Ustadz ini, Pak Ustadz jadi gini, saya juga menghimbau ibu-ibu kan. Jadi kadang-kadang saya juga kayak seperti Mama Dedeh gitu. Jadi saya bilang humas jadi saya bilang ibu-ibu baca Al-Quran sendiri itu dibanding kita ngaji bareng itu pahalanya lebih gede loh daripada kita ngaji sendiri di rumah. Mending kita datang ke majelis taklim walaupun itu dengan Zoom, itu pahalanya lebih gede loh ibu. Iya nih pokoknya ini ya gitulah gitu. Jadi ya kayak Mama Dedeh gitu. Saya bilang ya karena saya juga terus terang aja di masa pandemi dari yang saya kerjakan banyak waktu-waktu luang, saya lebih banyak lagi ikut kajian-kajian di mana aja lah yang selama saya bisa ikuti. Kebetulan Bu Yanti Nurdin rajin banget ngirim Zoom. Jadi saya tuh dari pagi sampai kemarin Ustadz Ahmad Susilo tuh sampai sakit, saya bilang ya orang kuat banget pagi siang malam, pagi siang sore malamnya sih ngisi. Katanya ambruk juga ya. Jadi artinya dengan mengikuti kajian-kajian itu saya jadi semakin banyak bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi misalnya masalah ikhlas, saya juga sering share ke teman-teman bahwa aku ikhlas kok, aku ikhlas. Itu namanya bukan ikhlas kalau kayak gitu. Kalau ikhlas ya mestinya ya nggak terlalu emosi gitu kan. Kalau kita masih emosi berarti belum ikhlas. Ya saya kasih ya karena jadi kata cucu saya ini baru ngomong kata cucu Uti kalau ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu katanya gitu. Cucu benar jadi cucu saya kadang-kadang cucu saya kebetulan dari ini ya kadang-kadang kita lagi membahas apa tuh dia ikut-ikut ngoceh gitu loh katanya. Jadi kalau ikhlas itu Uti artinya tidak mengharapkan sesuatu katanya tuh iya tahu gitu loh. Jadi saya ikut share juga ke teman-teman nggak gampang dia bilang ikhlas ridho cuman ada di mulut aslinya tuh cuman mungkin yang kita ada dalam badan kita cuman 20-30%, 50% itu sudah nabi gitu. Tapi ya selama kita hidup ya kita harus terus memperbaiki diri walaupun tidak sesempurna ustazah paling tidak mendekati itu gitu ya Pak Ustadz. Sekedar berbagi Pak Ustadz. Makasih. Sama-sama ya. Jadi ini memang
sudah menjadi, kalau yang saya sampaikan tadi memang sudah sunnatullah itu kehidupan bergulir ya. Yang memang kita juga harus ketahui bahwasanya hati itu milik Allah. Itu yang pertama, hati milik Allah. Ya, yang ini juga pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin sekali itu pamannya Abu Thalib untuk beriman, ya, memeluk agama Islam. Pengen sekali pamannya Abu Jahal juga masuk Islam. Tapi apa yang dia harapkan itu kan tidak sejalan dengan keinginannya. Ternyata ya Abu Jahal jadi musuh utama dia, padahal pamannya. Ya, Abu Thalib meskipun ya dikatakan ya dia menjadi pembela Nabi Muhammad SAW, tapi di ujung ayatnya kan dalam beberapa riwayat tak kunjung beriman, tak sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, nah jadi ujian sesuatu itu pada yang kita cintai memang tidak selalu bisa yang seperti yang kita harapkan gitu ya, seperti Ibu Yanti, Ibu Nuni dan ibu-ibu yang lainnya itu mengharapkan semua terus semangat gitu kan ngajinya, bahkan meskipun setelah Idul Fitri, setelah Idul Adha terus ngaji itu nggak boleh berhenti dan lain sebagainya. Cuman kita harus ketahui ya muqallibal qulub, ya Allah itu yang membolak-balikan hati. Ya, mohon maaf, ada salah satu public figure yang dulu dia artis ya, artis terkenal juga di Trans 7 yang ya istilahnya dia terkenal lah dengan dia dulu suka goyang-goyang lah, joget gitu ya. Dia suka joget-joget dulu ya di acara Trans 7 waktu sahur bersama. Kemudian dia sempat hijrah mendalami ilmu agama, dia lama waktu itu melalui proses 1 tahun 2 tahun. Tapi sekarang kita lihat kembali lagi kepada kegiatannya itu, gitu kan. Dan inilah yang menjadi saksi di hadapan kita, wahai manusia, kita tidak bisa mengendalikan hati, gitu. Sesoleh-solehnya orang yang sudah ngaji tentu khawatir nanti dia bisa meninggalkan agama ini, tidak lagi soleh. Nah, maka kita yang alhamdulillah ini sudah hatinya dikuatkan Allah dengan kajian, dengan suka menghadiri kajian-kajian ini, ya kita bersyukur kepada Allah. Dan tentu yang lain kita terus doakan, karena dalam firman Allah di surah Al-Qasas itu Rasulullah juga diingatkan oleh Allah, ya Rasulullah, ya itu dalam ayatnya itu dikatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu ya Rasulullah untuk membuat hati seseorang itu ya mendapatkan hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu pada hati-hati orang yang beriman. Nah, jadi kita ketika memahami konsep hati itu miliknya Allah, ya kita terus banyak doa kepada Allah, ya, dengan terus berusaha mengajak. Nah, jangan bosan kita untuk mengajak. Ibu Nuning jangan bosan nelfonin, Bu Yanti jangan bosan broadcast terus ya. Kita lakukan itu saja karena Allah melihat prosesnya. Nah, kalau bisa juga sekali-sekali ya mungkin ibu-ibunya nih mau refreshing kali. Ya, ngumpul-ngumpul bareng gitu tanpa kajian, jadi nggak usah kajian, pas ngumpul-ngumpul bareng sama makan-makan, cerita-cerita masalah keluarganya, cerita-cerita kebaikan, tapi jangan gosip Bu ya. Nah, itu karena biasanya cerita dan gosip beda-beda tipis. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ya kan. Nah, itu mungkin bisa itu kita ibu-ibu Nuning buat itu ya buat. Jadi tanpa ustadz gitu. Kumpul majelis taklim akila gitu kan, kumpul-kumpul bareng, mungkin butuh lagi ketemu, butuh lagi interaksi. Jadi mungkin cinta itu ada, atau nanti ada pertemuan yuk masing-masing bawa kado, nah saling memberi, nanti kadonya itu diundi, ya kan, itu namanya konsep tahadu tahabu, saling memberi, saling engkau mencintai. Nah itu kan konsep dalam Islam yang bisa kita lakukan, seperti Rasulullah dulu suka bagi-bagi ke sahabat itu, bagi-bagi makanan. Rasulullah suka bagi-bagi ghanimah itu harta rampasan perang yang dibolehkan untuk dibagi, untuk menambah kecintaan antara satu dengan yang lain. Rasulullah menganjurkan berbagi kepada yang lainnya. Dan itu mungkin bisa ibu-ibu buat. Jadi nanti satu waktu ya kumpul di rumahnya siapa, masing-masing bawa kado terbaik. Nanti ada kegiatan apa di sana, misalkan ngaji atau kumpul-kumpul ya baca Al-Kahfian misalkan, ibu-ibu semua gitu kan. Nah, tanpa ada kajian, contoh misalkan ya nanti bagi-bagi kado, ya itu mungkin bisa menambah lah ya hanya kecintaan. Dan baru setelah itu ya mungkin mereka ibu yang lain semangat lagi ya ngaji, udah ketemu teman nih, masya Allah semangatnya. Itu mungkin bisa salah satu wasilahnya. Tapi yang utama yang harus kita kuatkan adalah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya. Itu saja sih insya Allah.
Mudah-mudahan ya di waktu-waktu yang lain ya ibu yang belum bisa hadir ya kita doakan mudah-mudahan bisa bergabung. Amin amin ya rabbal alamin. Prof, boleh kita sekarang nih udah habis kan nih ya? Iya. Kita doa buat kita semua yang sakit, yang sibuk, sama supaya ibu-ibunya ini, sama Ustadz, sama satu lagi nih saya baca di medsos, Ustadz Habib Rizik kan udah keluar, jadi didoakan ya. Amin. Kebaikan. Ya, Habib Rizik ya. Baik ibu-ibu, amin insyaallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, kita tutup kajian kita tutup nasihat kita ini wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir terus diberikan keistiqomahan, terus diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam kehidupannya. Kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan dosa. Allah bimbing selalu kita, Allah jaga hati kita ini untuk selalu berada dalam ketaatannya. Allah jaga diri kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi untuk selalu berada di jalan Allah. Allah wafatkan kita semua kelak nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kita nanti di hari kiamat dengan cahayanya. Allah berikan kita syafaat Al-Quran. Allah berikan kita derajat tertinggi di dalam surganya bersama keluarga kita yang kita sayangi. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an maqbulan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa min bainina syaqiyan wa la mahruman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta ridhamu dalam setiap hidup kami ya Allah. Meminta keikhlasan dalam diri kami ya Allah. Meminta surgamu ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua dan keluarga kami dari siksa neraka. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, untuk selalu istiqamah dalam kebaikan. Berikanlah hidayah kepada sahabat-sahabat kami, terkhusus sahabat-sahabat kami yang sedang sibuk, mudahkanlah urusannya, yang sedang sakit angkatlah penyakitnya, yang sedang memiliki masalah dan cobaan hidup, mudahkanlah ya Allah, berikanlah jalan keluar kepadanya ya Allah. Ya Allah, yang kami berikanlah kepada negeri kami ini ya Allah, pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah, dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ulama-ulama yang baik dan perbaikilah ulama kami. Jagalah ulama kami ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ya Allah ustadz-ustadz yang baik, dai-dai yang baik ya Allah, pejabat yang baik ya Allah, dan perbaikilah dai, ustadz dan pejabat-pejabat yang ada di negeri kami ya Allah. Dan jadikanlah negeri kami ini Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang Engkau makmurkan ya Allah, karena hamba-hambanya, karena masyarakat yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa hum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ustaz. Ibu Erma, Ibu Yeti dan semuanya. Ya, Terima kasih Nina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه
واجعله لنا حجة يا